problem, apapun dalam dunia ini boleh terjadi. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kami Tuhan yang mulia. Lebih dari segalanya Kau sudah berkorban bagi kami, menyelamatkan kami, mengangkat kami menjadi anak kesayangannya Tuhan, biji matanya Allah. Tuhan, kami yang hadir tua, muda, kami mau disiram oleh kebenaran firman. Kemuliaan punya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Banyak berkat? Banyak mujizat? Banyak uang? Banyak ini yang susah. Haleluya. Saya percaya orang Kristen ada atau tidak ada uang tetap memuliakan Tuhan. Yesus segalanya. Kenapa begitu? Karena Dia punya segalanya, saudara. Langit dan bumi diciptakan oleh firman Tuhan. Siapa firman Tuhan? Yesus namanya. Amin. Jadi percaya saja. Kau punya masalah keuangan, minta sama Tuhan. Tuhan itu kaya kok. Asal kita percaya, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal 8. Markus pasal 8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38. Dengan hormat kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca yang nomornya ganjil. Nanti Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian akan baca di nomor yang genap nomornya. Kemudian di ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikutinya. Ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat 32. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Terima? Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sama-sama. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Saya mengambil tema dari perikop kita hari ini adalah syarat mengikuti Yesus. Kita akan baca di ayat yang ke-34 bagian B. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Saya sudah yang keempat kalinya berada di antara Bapak Ibu sekalian. Artinya kita sudah saling kenal ya. Kalau saya bicara agak keras, saya memang karakter saya seperti itu. Bukan keras karena saya tidak mengasihi Bapak Ibu, justru karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu, sehingga firman-Nya harus dikatakan ya dan amin. Amin. Saya pernah mengatakan bahwa Allah itu adalah terang. Dia datang ke dunia sebagai terang. Amin. Dia itu begitu berharga bagi kita sehingga dia datang menjadi terang bagi kita. Saya juga pernah mengatakan bahwa kita harus mengenal Allah di tempat ini. Amin. Karena Allah adalah kebenaran. Hari ini kita akan mengenal siapa Yesus dan bagaimana syarat mengikuti Yesus. Kenapa saya katakan syarat? Saya pernah dapat cerita dari kebetulan saya punya mentor, seorang dosen dan dia doktor teologi. Saya selalu ikut dia kalau hari Minggu. Dan kebetulan minggu ini saya nggak ikut karena dia ada di Surabaya. Dia pernah bilang begini, kalau seorang mahasiswa disuruh belajar, tidak dikasih tanggung jawab, tidak dikasih syarat, dia seenaknya. Ternyata benar saudara. Ketika pertama kali sebuah sekolah teologi dibuka, dinyatakan oleh gereja sekolah teologi dibuka bagi mereka yang mendaftar pertama kali atau semua mahasiswa
dari jemaat gereja yang mendaftar free. Artinya tidak dikenakan biaya gedung, tidak dikenakan biaya SKS, tidak dikenakan biaya lain. Pokoknya datang, asal mau datang, belajar, sampai selesai free. Yang daftar 236 menurut informasi. Sudah tahu? Yang lulus hanya 26 orang. Bayangkan, dikasih gratis, yang daftar 200 sekian, yang keluar sebagai mahasiswa hanya 26. Setengahnya pembelot. Tahu belot ya? Justru menentang gereja. Kenapa begitu? Ketika dia masuk free, seolah-olah ini bukan tanggung jawab saya. Ini tanggung jawab gereja. Gereja kasih saya free untuk belajar. Sehingga saya boleh datang, boleh tidak. Boleh belajar, boleh tidak. Sama orang Kristen yang di luar sana, tidak di sini. Mereka mengatakan ikut Yesus itu enak. Cukup percaya Yesus dengan mulut, buka hati, engkau selamat. Amin. Saat itu ketika engkau terima Yesus, dengan mulut engkau mengaku, dengan hati engkau percaya, engkau pasti selamat. Hari itu. Tapi masalahnya hidup itu kan nggak habis terima Yesus, terus betul. Enak kalau begitu Pak Ibrahim, Kristianto, doakan saudara dibaptis. Percaya Yesus ya. Mau dibaptis sekarang percaya Yesus ya. Buka hatimu, percaya dengan iman, engkau pasti selamat. Habis doakan, keluar dari kolam, langsung dipanggil Tuhan, surga. Masalahnya adalah kita masih hidup. Ada yang ingin hidup 1000 tahun? Saya nggak mau. Tapi Bapak Ibu ada yang mau hidup 1000 tahun? Mungkin Pak Kris senyum-senyum. Karena kita tahu bahwa hidup manusia itu nggak lebih dari 100 tahun. 100 tahun itu udah siksaan. Susah jalan, susah makan, segalanya susah. Karena saya dengan Pak Kristianto kebetulan tim juga dalam pemakaman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bukan berapa lama kita hidup. Yang masalah adalah berapa kualitas. Sebagaimana kita sebagai orang percaya, kualitas kita hidup itu yang diperhitungkan Tuhan. Engkau boleh bertobat sejak engkau muda. Engkau boleh berusia 70 tahun. Engkau sudah bergereja sejak engkau usia 5 tahun. Umur 12 tahun engkau bertobat. Umur 70 tahun engkau hidup. Tapi kalau kualitas hidupmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, bayangkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus pernah bilang, kalau hidup kerohanianmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, orang Farisi, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berat ya? Ini nggak main-main. Firman Tuhan bukan hal sepele, Bapak Ibu. Ketika kita terima Tuhan Yesus, diselamatkan, yes. Ketika engkau percaya Yesus diselamatkan, pasti masuk surga, ya. Tapi kualitas hidup itu yang dibutuhkan oleh setiap orang percaya. Rasul Paulus pernah bilang, bukan awalnya yang diperhitungkan, tapi akhirnya bagaimana. Kenapa saya bilang begini? Saya seringkali berpikir tentang diri saya sendiri. Ketika saya muda, saya sudah kenal Tuhan. Bahkan nenek saya seorang hamba Tuhan, pendeta. Bapak saya selalu ada di gereja. Sejak umur 5 tahun, saya sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk nenek saya. Saya kebetulan hidup hanya dengan bapak saya dan nenek saya, beserta dengan adik saya. Sejak umur 5 tahun, 6 tahun ketika sudah tahu cara naik bis kota. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah tinggal di Jakarta dan seusia dengan saya 50 tahunan, waktu itu kalau di Jakarta itu ada bis yang namanya Solo Bone Agung, Tanjung Priok, Kramat Raya. Kebetulan saya gereja di Kramat Raya. Saya menjadi tanggung jawab untuk orang tua saya kasih tanggung jawab. Kamu gereja, dampingi nenek. Tugas saya tahu Bapak Ibu, cuma cari bangku supaya nenek saya duduk dalam bis. Ketika bis lewat, saya pertama kali lari, lompat. Saya paling jago kalau naik bis. Karena saya selalu lari dan lompat. Lari, lompat. Lari, lompat. Sejak saya umur 6-7 tahun. Saya cari tempat duduk, ada motor kosong, saya duduk, saya kasih kaki di sampingnya. Supaya apa? Supaya orang nggak duduk di samping saya. Nanti saya bilang, ada nenek. Nanti terakhir nenek saya baru naik, pelan-pelan. Permisi, tinggal. Sejak umur 6 tahun, saudara. Ada saatnya saya memang memberontak. Anak muda bahasa India. Memberontak nggak mau gereja, karena waktu itu
ada film yang namanya bukan film ya, Charlie Chaplin, mungkin film ya Pak ya. Charlie Chaplin yang nggak pakai suara tapi lucu. Itu favorit saya waktu kecil. Kalau saya nggak ingin gereja, saya nakal. Seringkali saya umpetin sepatu nenek saya supaya nggak gereja. Kalau sepatu yang satu nggak ada kan nggak bisa gereja. Pikir saya seperti itu. Tapi Tuhan tidak mau. Saya tetap harus ke gereja. Sepatunya ketemu. Selalu kalau saya umpetin di mana-mana pasti ketemu. Aneh saya. Kadang-kadang bajunya saya umpetin. Kebetulan gereja saya adalah Barat Selamatan. Saya pernah kasih tahu ya. Harus pakai seragam. Seringkali saya umpetin pangkatnya. Jadi kalau prajurit Barat Selamatan atau pendeta Barat Selamatan, kalau nggak pakai pangkat nggak boleh masuk gereja. Harus ada pangkat-pangkat. Jadi saya umpetin. Tetap ketemu. Tuhan paksa saya ke gereja. Apakah saya selalu bertobat? Ternyata enggak. Sampai usia saya 12 tahun, ada tante saya ikut bergabung. Tinggal sama-sama. Tante saya bertanggung jawab untuk kawal nenek saya. Saya diwajibkan ada di gereja setiap hari Minggu. Waktu hari Minggu, saya mancing. Mancing dapat ikan besar, sebesar ini. 2 ekor. Bangga. Anak muda, umur 12 tahun, pulang mancing pertama kali, dapat ikan 2. Pulang. Sampai di rumah, Bapak tahu, bukan pujian, tapi hukum. Itu yang saya bangga dari orang tua saya. Dia hukum saya karena melanggar apa yang menjadi janji saya kepada Tuhan. Apakah saya seorang bertobat? Ternyata enggak juga. Saudara tahu, saya punya ibu yang bisa dengan bapak saya sejak muda. Waktu umur 12 tahun, 17 tahun, ibu saya pernah bilang kepada teman, ini adik saya. Anak muda, umur 17 tahun, beranjak dewasa, tidak diakui oleh ibunya di depan temannya. Kenapa? Karena ibu saya sudah menikah lagi. Jadi bapak saya dengan ibu saya pernah bersatu, kemudian pisah karena ibu saya kembali ke agamanya, sehingga dia menikah lagi. Karena menikah lagi, khawatir suaminya dipermalukan, sehingga di depan teman dari suaminya dan temannya sendiri mengatakan, ini adik. Sejak hari itu saya membenci semua perempuan. Saudara, semua perempuan tanpa kecuali, bayangin, anak muda umur 17 tahun yang harusnya jatuh cinta, benci perempuan. Apakah saya seorang bertobat ketika saya sejak kecil di gereja? Ternyata enggak. Tanpa sadar, itu tertanam di sini, menjadi akar pahit. Sudah tahu bagaimana saya bertobat? Saya bertobat ketika saya kenal seorang gadis. Saya doakan dia 8 tahun menjadi pacar saya, bahkan istri saya mungkin. Tapi Tuhan tidak izinkan dia menjadi istri saya. 8 tahun saya doakan seorang Chinese, Tionghoa yang cantik, pintar, cerdas, anak Tuhan yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan gak kasih dia untuk saya. Untuk apa? Untuk saya kenal ada sesuatu yang salah dalam diri. Ketika saya sudah menikah, saya ambil keputusan saya mau menikah, tapi saya gak sadar saya punya apa. Saya belum bertobat semua. Waktu saya ketemu istri saya, kami menikah. Istri saya menyadarkan saya, jangan-jangan kamu pernah benci seseorang. Ketika saya introspeksi belakang, ya, saya pernah benci ibu saya sendiri. Bayangkan saudara, seorang anak sejak kecil di gereja, dididik di gereja, selalu ada di gereja, sampai usia 30 tahun tidak menyadari punya dosa yang namanya akar pahit. Ini mungkin terjadi bagi kita semua. Tanpa sadar kita punya dosa yang kita sadari, yang sudah merusak hubungan kita dengan Tuhan, sehingga doa kita nggak sampai sama Tuhan. Doa kita terhalang sampai plafon saja. Engkau boleh angkat perjamuan 1000 kali, tapi ada akar pahit di sini, kebencian di sini. Engkau tidak akan pernah doamu sampai ke langit. Hanya sampai plafon. Sudah bayangkan seorang anak muda yang begitu bersemangat melayani Tuhan. Saya senang anak muda di sini menyanyi pujian. Sejak muda saya berada di mimbar sebagai singer, sebagai pemuji, tapi tidak sadar bahwa saya punya dosa benci seorang ibu yang melahirkan saya. Ketika saya diajar Tuhan, dididik Tuhan, dihajar Tuhan, saya baru menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup saya. Artinya mengikuti Yesus bukan sekedar percaya. Tapi ada syarat yang harus engkau tahu
Sehingga engkau begitu mengenal Yesus, percaya Yesus, makin cinta Yesus. Amin. Apa syaratnya? Kita akan belajar ada 5 hal tentang syarat mengikuti Yesus. Yang pertama, ayat 31, saya baca nama Yesus. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Apa intinya? Artinya kita mau belajar pada Yesus yang pertama. Tentang apa? Tentang penderitaannya. Apa sih penderitaannya? Apa sih penderitaannya? Kita melihat di Yesaya 53 ayat ketiga. Di sini saya baca, saya catat seperti ini. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk di Tuhan. Dia begitu menderita. Menderita karena apa? Dia mengajar banyak. Dia membuat banyak mujizat. Bahkan di kotanya dia harus ditolak. Sudah baca? Yerusalem, Yerusalem. Itu ayat Tuhan untuk Yerusalem. Artinya, kalau engkau ditolak di rumahmu, bagaimana perasaan? Apakah ketika engkau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau ditolak oleh orang tuamu, oleh saudaramu, oleh tetanggamu, engkau menjadi kecewa? Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, mau belajar sama Tuhan, dia pernah ditolak loh. Sudah tahu, ketika dia mau disalibkan, penderitaannya bukan sampai berhenti ketika dia diadili. Waktu dia diadili dengan tidak adil. Diadili dengan tidak adil. Bahkan harganya lebih murah dari Barnabas. Seorang penjahat besar, pembunuh, perampok, tidak lebih baik dari seorang perampok. Bahkan imam-imam tua-tua yang harusnya mengerti bahwa dia adalah Tuhannya, yang diutus oleh Tuhannya untuk menyelamatkan bangsa Israel bertobat kembali kepada Tuhannya. Justru mereka yang seharusnya membela dia mengatakan salibkan dia. Salibkan dia. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa bukan cuma ahli Taurat, bukan cuma imam-imam, tapi kita termasuk menolak. Caranya bagaimana sih Pak? Saya menolak Yesus. Caranya bagaimana sih? Saya kok nggak pernah deh saya menolak Yesus. Sekarang saya mau tanya, ketika kau ada di gereja ini, duduk di sini, hatimu di mana? Mungkin Bapak Ibu, saudara sekalian, anak muda lihat saya. Tapi hatimu bisa saja ada di rumah. Pikiranmu bisa saja ada di sekolah. Pikiranmu bisa saja ada di tempat pekerjaan. Bayangkan saudara. Saudara kalau punya anak, angkat. Yang saudara angkat dari tempat sampah. Saudara masukkan dalam keluarga saudara. Diangkat anak, diurus dengan baik. Semua keperluan dicukupi. Kita ajak dia bicara. Waktu kita bicara kepada dia, seperti ini wajahnya. Bagaimana perasaannya? Tuhan sedang bicara. Walaupun yang bicara itu Matius Henrico. Bisa saja Bapak Ibu mengatakan pendeta itu terlalu keras kalau bicara. Tapi ini Tuhan yang sedang bicara. Selalu saya katakan bahwa ketika Tuhan bicara, dengar, masuk ke dalam hatimu, pikirkan apakah itu betul untuk aku. Semua itu ya dan amin. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menolak Yesus, ketika kita mengatakan itu bukan dari Tuhan, engkau sedang membuat Tuhanmu terzolimi, tersiksa, diabaikan. Penderitaannya bukan karena orang lain menyakiti dia, tapi ketika anaknya sendiri menyakiti dia, sakitnya lebih dari segalanya. Seperti yang saya singgung tadi. Kalau orang lain mengatakan ini bukan anak saya, ini bukan saudara saya, it's okay. Tapi ketika ibu mengatakan ini bukan anakku, ini adikku, bagaimana sendiri? Itu yang kita alami seringkali. Kita ditolak oleh keluarga karena saya percaya Yesus. Saya ditolak oleh banyak orang karena saya percaya Yesus.
Tuhan, di mana Tuhan? Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita, Bapak Ibu. Dia selalu mendampingi kita, selalu ada. Karena Yesus itu Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Dia biarkan kita masuk dalam penderitaan. Karena Yesus tahu, aku sudah mengalami semuanya, aku sudah menanggung penderitaan, aku pernah dihina orang. Dan itulah bagian daripada jika engkau percaya kepada. Amin. Tuhan sedang mengajar kita bagaimana kita bisa mencintai Dia. Sudah tahu, manusia di dunia ini semuanya mati, termasuk Yesus. Tapi kematian Yesus hal yang sungguh sangat tidak wajar. Kalau dibaca di Yesaya 53 ayat 5 mengatakan ini, tetapi Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Waktu Yesus disalib seperti ini, Tuhan tidak akan pernah mati kalau Tuhan tidak mengatakan, ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawaku. Yesus adalah manusia yang paling kuat di dunia. Kenapa? Dia diadili pagi-pagi buta, dipukuli, dicambuk, dihina, suruh jalan ke Pontius Pilatus, jalan ke Herodes, jalan lagi ke Pilatus, kemudian pikul salib, naik ke atas kayu salib, dipaku, darah bercucuran, darah habis, tidak mati-mati. Saudara tahu? Kenapa Yesus menggambarkan ini? Sama seperti kita. Kalau kita betul mau belajar dari Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, engkau tidak akan pernah mati walaupun penderitaan, siksaan menerpa. Engkau tidak akan pernah diizinkan mati kalau Tuhan tidak berkenan dan engkau tidak menyerahkan nyawamu kepada Tuhan. Contohnya siapa? Stefanus. Stefanus di Ranjang Batu nggak akan mati kalau dia tidak mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Baru dia meninggal. Tapi selama dilemparin batu, dia tidak pernah mati. Dia hanya melihat kemuliaan Tuhan, ajaib, anak domba Allah berdiri, bertepuk tangan. Kebanggaan seorang Kristen, seorang yang percaya Yesus adalah ketika dia melihat langit terbuka, Tuhan menyambut dia dengan malaikat. Itu kebanggaan kita sebagai orang percaya. Caranya bagaimana? Engkau harus tahu kematian Yesus bukan kematian yang sia-sia. Kematian Yesus adalah untuk menebus dosamu, menebus dosaku. Jangan sia-siakan hidupmu hanya karena pacar, uang, kedudukan, keluarga, wadah, apapun juga tidak akan pernah bisa menggoyahkan kita percaya Yesus karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Darahnya sangat mahal. Kenapa mahal? Darah seorang manusia, kalau dia berusia 50 tahun, saudara bayangkan, sejak lahir, uang, makan, uang, beli pampers, uang, betul? Mulai besar, makan, jajan, sekolah, besar lagi, bekerja, punya istri, punya anak. Kira-kira berapa ratus juta yang sudah dikumpulkan untuk manusia ini? Mahal, tapi Yesus lebih mahal. Kenapa? Itu adalah anak Allah sendiri, manusia yang tidak pernah berdosa, manusia yang tidak pernah berdosa. Jangan terkenal, Bapak Ibu. Seringkali hal itu terjadi ketika suara Tuhan diberitakan, saya tidak suka. Betul? Saya harus katakan kepada Bapak Ibu, darah Yesus sangat mahal. Dia itu raja di atas segala raja. Dia itu Allah sendiri, gak pernah bikin dosa. Dia cuma mengatakan mujizat, mengajar yang baik, mengangkat kita menjadi anaknya untuk sampai kepada kerajaan surga. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia menyiksa dia, menghukum dia seolah dia yang berdosa, bukan saya. Dia yang bersalah, bukan saya. Seringkali begitu? Ya. Bahkan hidup saya sendiri selalu mengatakan, Tuhan, di mana Tuhan? Ini karena kesalahan Tuhan, sehingga saya tidak dapat kerjaan. Ini karena kesalahan Tuhan, sehingga saya tidak punya uang, banyak hutang. Kalau ada yang hutang kita, yang disalahin Tuhan. Ya. Yang malas belajar kita, yang disalahin Tuhan dalam kerjaan. Waktu persiapan interview gagal, Tuhan yang disalahin, padahal salahnya salah kita. Yang di interview kita, kok yang disalahin Tuhan? Betul kan? Seringkali anak muda mengatakan, aku belajar. Sungguh-sungguh belajar, nggak pernah doa. Belajar cuma baca selintas.
Waktu mau ujian datang ke depan, Pak Pendeta tolong doain, aku mau lulus ujian, doain. Selesai doain, ikut ujian. Nggak ada satu pun yang dia bisa isi, karena salah baca. Harus dibaca bab 1, dibaca bab 2. Nggak keluar soalnya. Akhirnya nilainya 0 besar. Yang disalahin siapa? Pak Pendeta. Pak Kristianto doanya nggak mau jelas. Nggak ajaib. Nggak perlu kuasa. Pak Kristianto pernah. Sudah itu siapa? Masih kesel. Tuhan juga salah. Aku udah doa, aku udah belajar, aku orang Tuhan, tapi kok nggak lulus? Tuhan dari atas geleng-geleng. Kan suruh baca bab 1, kenapa lu baca bab 2? Betul nggak? Kenapa? Karena untuk sekolah, untuk kuliah nggak benar-benar. Dosen bilang, guru bilang, baca bab 1 ya, kita mau ujian di bab 1 ini dibaca bab 2. Salah. Nggak masuk. Betul nggak? Dengar, ingat, doa. Dengar apa perintah Tuhan. Ingat apa perintah Tuhan. Doa supaya tertanam di sini. Itu selalu saya katakan kepada saudara-saudara seiman setiap kali saya memberitakan Tuhan. Dengar firman Tuhan. Ingat apa yang dikatakan Tuhan. Doa sungguh-sungguh supaya tertanam di sini. Amin. Yang ketiga, kenapa sih kita mau belajar pada penderitaan Yesus? Kita harus belajar tentang kebangkitannya juga. Saudara tahu, seringkali kalau saya berada di pemakaman, saya selalu bilang gini kepada jemaat saat itu. Saya nggak mengatakan kepada itu ya jenazah, karena dia udah bisa respon. Saya bilang kepada jemaat yang hadir sih, pada keluarga. Saudara tahu, angkasa luar bisa dikalahkan manusia. Sudah sampai ke sana, sudah menyelidiki sampai sana. Gunung berapi sudah bisa ditaklukkan. Bagaimana caranya supaya tidak meletus terlalu besar disuntik? Bahkan segala penyakit bisa ditemukan obat. Manusia bisa umur panjang. Bahkan ada bayi tabung. Manusia sudah bisa melakukan itu. Tapi satu hal yang tidak pernah bisa dikalahkan manusia. Kematian. Itu takdir yang harus diterima oleh manusia karena dosanya ada. Tapi Yesus mati. Ya, kenapa? Karena dia manusia. Apa yang membuktikan dia Tuhan? Kok Tuhan mati? Apa yang membuktikan bahwa dia Tuhan? Kok Tuhan menderita? Apa yang membuktikan bahwa Tuhan? Kok dia tidak melawan? Yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan kematian. Apa yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia, yang tidak bisa ditanggulangi oleh manusia, dapat ditanggulangi oleh Tuhan. Apa itu? Kematian. Dia yang mati karena dosa kita, dia kalahkan dosa itu dengan kebangkitannya. Dia tanggung semua dosa kita. Bahkan secara maut pun ditanggungnya. Ketika dia berdoa berlutut seperti ini. Sebagai manusia dia takut. Sangat takut. Sehingga yang keluar bukan lagi keringat seperti ini. Tapi butiran-butiran darah. Saudara bayangkan. Manusia yang dengan stres tinggi akan pecah pembuluh darahnya. Dan akan keluar darah melalui pori-pori. Apakah Yesus Tuhan kita ketika jadi manusia takut? Sangat takut. Karena dia tahu jalan menuju salib itu sangat berat. Harus dicambuk, harus dihina, diludahi. Murid-murid yang dikasihinya lari meninggalkan dia. Gak ada yang bela dia. Sudah bayangkan takutnya luar biasa sebagai manusia. Yesus juga punya rasa takut. Sama seperti kita. Enggak punya masalah, persoalan dia. Kita punya persoalan dia, sangat takut. Sangat takut Pak, aku sangat takut. Aku punya masalah berat. Besok nih harus bayar uang sekolah. Kalau enggak aku akan dideportasi. Tidak boleh sekolah. Aku punya masalah Pak. Hutang-hutangmu Pak. Nanti ada penagih hutang di depan. Bawa polisi. Takut? Iya. Tapi kau tidak perlu takut lagi. Kenapa? Yesus sudah menanggung semuanya. Ketakutan manusia hanya ketakutan yang sementara. Karena Tuhan akan memberikan kau jalan keluar. Ketika kau mau belajar pada Tuhan kita. Yesus namanya. Dia manusia yang tidak pernah bikin dosa. Dia yang disiksa, diadili dengan tidak adil, dihina, dicampakkan. Tapi dia menang. Kenapa saya begitu keras? Karena kita akan mengangkat tubuh dan darah Yesus. Ini bukan tubuh dan darah simbol. Enggak. Gembala sidang Bapak Ibu. Sangat meyakinkan ketika diangkat. Darah. Bentuknya memang hanya cairan. Anggur. Tapi itu ketika diangkat menjadi darah Yesus.
hosting, hanya hosting, tepung. Tapi ketika diangkat, percaya dengan iman, itu tubuh Yesus, bukan lagi lambang. Sehingga kau akan mendatang kepada Tuhan. Tuhan, aku punya masalah. Darah Yesus sudah menembus engkau. Masalahmu sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan belajar. Baru pertama ya, pertama panjang sekali ya. Yang kedua, kita akan melihat di ayat yang ke-32, 33. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kalau kita baca di perikop sebelumnya di atasnya, Yesus pernah memuji begini. Ketika Petrus ditanya di ayat yang ke-29 sampai 30. Tetapi ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitakan kepada siapapun tentang dia. Sebelumnya Petrus mengatakan, ketika Yesus menanyakan, "Menurutmu apa kata orang-orang menanya? Engkau imam, engkau nabi, engkau rasul, engkau yang lebih salah. Tetapi menurut kamu sendiri, siapa sih aku?" Petrus dengan lantang mengatakan, "Engkau Mesias, anak Allah yang." Sudah tahu apa Mesias? Mesias adalah yang diurapi. Yang diurapi tahu. Di zaman itu, yang diurapi hanya nabi, imam, dan raja. Itu yang menerima pengurapan. Artinya, ketika dia seorang nabi, seorang imam, seorang raja, dia sudah ditentukan untuk jabatan itu. Waktu Yesus digelari Mesias, dia sudah ditentukan Allah untuk menjadi penebus kita. Harus mati di atas kayu salib. Itu yang disampaikan Tuhan. Itu pikirannya Allah. Tapi yang dipikirkannya Petrus apa? Kalau kita melihat di Matius pasal 16, ayat yang ke-22, Petrus mengatakan begini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Artinya gini, ketika Yesus mengatakan itu, Petrus menarik dia ke samping. Waktu menarik ke samping, Petrus mengatakan hal itu. Bapak Ibu tahu apa yang dipikirkan oleh Petrus? Bahasa lainnya adalah, Tuhan, gak mungkin itu terjadi. Engkau kan Mesias yang akan mengurapi kami. Engkau kan akan menjadi raja yang membebaskan kami. Berpikir tentang yang di dunia, sebagai rajanya Israel di dunia. Mesias yang raja Israel. Mesias yang menjadi raja untuk Israel, membebaskan dari belenggu Romawi. Artinya, seringkali kita berpikir tentang Tuhan, tapi hati kita masih kepada dunia. Apakah Tuhan suka? Ternyata tidak. Kita harus betul-betul memiliki pikirannya Allah. Dalam hal inilah kita harus tahu. Jalan mengikuti adalah memikirkan pikirannya Allah. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Apa yang kita pikirkan ketika kita melayani Tuhan? Apakah kita sedang memikirkan pikirannya Allah? Ataukah kita memikirkan pikiran kita sendiri? Contoh sederhana, agak ekstrim Bapak Ibu boleh ya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, pendeta, diundang untuk berbicara. Ketika saya berangkat dari rumah, saya doa. Yang saya pikirkan adalah pelayanan. Berangkat sampai di sini, doa, menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau disampaikan kepada Tuhan. Waktu saya pulang, salaman, bawa mobil sampai rumah. Kira-kira saya sedang memikirkan pikiran Allah atau memikirkan pikiran manusia? Oke, yang kedua, saya dari rumah dapat tugas, saya doa, persiapan, datang ke gereja, beritakan firman Tuhan, selesai firman Tuhan, salaman, nggak langsung pulang, nunggu di pintu. Cuma waktu habis masih nunggu. Naik mobil, pulang ke rumah. Sudah tahu apa yang saya pikirkan? Yang dengan ilustrasi yang kedua. Yang pertama, saya doa, saya berangkat, saya melayani,
salaman, saya langsung pulang. Saya nggak nunggu apa. Tapi yang kedua, saya nunggu sesuatu. Apa sesuatunya? Cuma hamba Tuhan yang tahu. Ngerti? Seringkali hamba Tuhan yang datang ke sini, apakah tulus? Kita nggak tahu. Yang diharapkan di sini jiwa-jiwa bertobat ataukah? Ini bagian dari hamba Tuhan. Tapi bagaimana dengan jemaat? Ketika kau berangkat dari rumah, doa, bawa mobil, datang ke gereja, dengar firman, sampai rumah, memuliakan, memuji Tuhan, baca firman. Itu yang pertama. Yang kedua, dari rumah, doa, berangkat ke gereja, duduk dengar firman Tuhan, pulang ke rumah. Mami, kenapa nggak ada nasi? Mami, kenapa nggak ada tempe? Mami, kenapa nggak ada kamu? Kira-kira yang mana yang memuliakan Tuhan? Engkau datang ke gereja, tapi ketika engkau pulang, engkau tidak membawa damai sejahtera Tuhan dari tempat ini. Baru 1 jam kau memuji Tuhan, sampai di rumah kau memuliakan iblis setan. Engkau sedang tidak memuliakan Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita betul-betul mengerti kehendaknya Tuhan, syarat mengikut Tuhan adalah ketika kita mau belajar dari Tuhan, mengenal pikirannya Allah juga. Amin. Mungkin agak berat Bapak Ibu, tapi kalau saya sampaikan saja. Amin. Yang ketiga, ayat 34, 35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Bapak Ibu sekalian, yang kasih Tuhan. Yang ketiga, yang pertama, kita harus tahu, kita harus belajar dari itu. Yang kedua, kita memikirkan pikirannya. Yang ketiga, kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri dari apa sih? Yang pertama, kita harus memikul salib kita. Pak Pendeta, kan salib sudah ditanggung oleh Tuhan, sudah kayak salib, sudah selesai. Kenapa kita harus memikul salib? Ketika engkau menjadi seorang choir, ketika engkau menjadi seorang worship leader, ketika engkau menjadi seorang anak Tuhan, engkau diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Itulah salib yang harus kita pikul. Apa salib jemaat? Waktu engkau mengaku engkau adalah anak Tuhan, engkau harus bisa menciptakan damai sejahtera di luar sana. Engkau harus bisa menciptakan damai sejahtera di gereja. Ketika kita menjadi worship leader, kita harus berikan damai sejahtera, pujian penyembahan kita yang menyenangkan Tuhan, sehingga jemaat dihiburkan, dikuatkan. Waktu firman Tuhan disampaikan, dupa harum sampai kepada Tuhan. Tuhan berkenan, Tuhan mau menyampaikan suara hatinya kepada jemaat. Itu bagian dari tanggung jawab kita memikul salib. Apa tanggung jawabmu sebagai anak Tuhan? Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak Kristen, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang evangelis, sebagai seorang pemusik, pemuji, siapapun kita punya tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal. Itu salib yang harus kita pikul. Ringan asal kita berserah kepada Tuhan. Masalahnya adalah apakah kita mau atau tidak. Itu tanggung jawab kita. Yang keempat, kita melihat di ayat yang 35 dan 37. 35 sampai 37. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa yang keempat? Syarat mengikuti Yesus yang keempat adalah berjuang demi Injil Kerajaan Allah. Kalau kita berjuang untuk hidup kita sendiri, kita akan kehilangan hidup ini. Kenapa? Apa artinya Pak Pendeta? Kok kita berjuang untuk hidup, kita kehilangan hidup? Waktu kita memikirkan hidup ini, semuanya karena aku, semuanya untuk aku, semuanya adalah aku. Engkau sedang berpikir tentang dirimu di dunia ini. Engkau akan kehilangan hidupmu setelah kematian. Hidup kita bukan hanya di bumi, saudara. Di bumi kita hanya sebentar saja. Seperti embun yang pagi ada, matahari datang, ia akan menguap dan pergi. Seperti bunga rumput menjadi kering,
bunga lain, kita pun akan mati. Siapa di sini yang usianya 50 tahun lebih? Bapak Ibu tahu, ketika usia 5 tahun masih ingat Pak? Masih seperti kemarin ya? Seperti film yang sedang diputar dan baru kemarin, usia 5 tahun. Saya pernah jatuh usia 5 tahun. Saya masih ingat sampai sekarang. Yang dorong sepeda saya sampai saya jatuh, saya masih ingat. Saya masih ingat teman saya yang sudah meninggal yang kemarin baru saja bicara-bicara dengan saya, harus dipanggil Tuhan. Hidup ini sangat-sangat singkat. Dulu saya gagal. Orang mengatakan saya adalah laki-laki sejati. Kenapa? Karena saya kalau kerja nggak pernah kenal lelah, selalu bekerja. Tapi sekarang usia makin bertambah, tidak sekuat dulu lagi. Sadar atau nggak sadar, itu akan terjadi untuk setiap orang. Mungkin yang muda mengatakan, saya kan masih muda Pak. Betul, engkau masih muda. Tapi engkau tidak pernah mengalami tua. Betul? Yang muda pernah mengalami tua? Enggak itu. Tapi yang tua pernah mengalami muda. Kenapa saya katakan ini? Seringkali orang muda tidak mau dengar orang yang lebih tua. Kenapa? Merasa, wah, saya lebih dari kamu. Nggak perlu ajarin saya. Saya lebih dari ibu. Saya lebih dari bapak. Pendidikan saya lebih tinggi. Jangan salah. Engkau hidup hanya 17 tahun. Sedangkan orang tuamu 40-50 tahun. Mengalami manis pahitnya, getir hidup ini selalu akan terjadi. Engkau orang muda, ketika engkau tidak menghormati orang tuamu, engkau sedang tidak menghormati Tuhan. Itulah pikul kuk kita. Itulah tanggung jawab kita. Kita harus memikirkan hidup setelah kematian. Apa gunanya kita pergi ke gereja? Bapak Ibu tahu kenapa kita harus ke gereja? Ada yang muda tahu kenapa kita harus ke gereja? Satu hal yang harus engkau tahu. Ketika engkau datang ke gereja, itulah yang dikehendaki Tuhan. Supaya apa? Supaya ada komunikasi antara engkau dan Tuhan. Engkau dengar suara Tuhan. Engkau sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhanmu. Tuhanmu akan menjawab engkau. Sangat rugi ketika kita datang ke gereja. Datang dengan apa? Angkutan umum? Ada ongkos? Ya. Datang dengan kendaraan? Ada bensin? Ya. Ada lain-lain? Ya. Uang harus terbuang. Kolektor jalan. Engkau harus kasih kolektor. Betul? Ada uang yang harus dibayar. Kalau engkau tidak dapat apa-apa di gereja, rugi. Udah banyak buang tenaga, buang waktu, banyak kasih persembahan, berkorban, nggak dapat apa-apa, rugi. Lebih baik kau di rumah, duduk diam mendengar, matilah. Saya harus bicara ini kepada Bapak Ibu, karena semalam saya doa, Tuhan, saya ingin menyampaikan suara hatinya Tuhan, tolong Tuhan, apa yang harus saya bicara di lemah Abang? Tuhan cuma katakan, engkau ke gereja, engkau harus tahu persis apa yang kau dapat di gereja, pulang kau dapat sukacita, uang yang kau sudah bayar untuk gereja, untuk ongkos, untuk apapun juga, akan terbayar oleh sukacita yang tak ternilai, yang keluar, meluap dari hatimu, sehingga semua masalahmu selesai dalam nama Yesus. Ketika engkau doa dalam nama Tuhan Yesus, aku mau masalahku selesai. Masalah itu. Ketika engkau doa dalam nama Yesus, penyakitku sembuh. Itu yang dikehendaki oleh orang percaya. Saya selalu tekankan ke Bapak Ibu sekalian. Ini mimbar kudus Tuhan. Kekudusan Tuhan ada di sini. Engkau minta apa? Minta dari mimbar kudus Tuhan. Dari sinilah akan keluar. Dari sinilah mengalir berkat. Yang terakhir, apa tanggung jawab kita? Syarat kita. Ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila dia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Artinya apa? Kita tidak malu karena Injil Yesus. Caranya bagaimana Pak Pendeta? Tetaplah setia. Hiduplah benar. Syarat mengikuti Yesus tidak terlalu sulit kalau kau mengatakan, ya Tuhan, aku mau sungguh mengikuti apapun yang kau kehendaki dalam hidup. Caranya bagaimana? Tetaplah setia. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Cukup. Kenapa? Saya sudah sampaikan, Allah adalah kebenaran. Ketika kita hidup benar di dalam Tuhan, kita tetap setia dalam kebenarannya Tuhan. Percaya. Dari tempat ini Tuhan berfirman. Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kalau Tuhan katakan berkat, maka engkau diberkati. Ketika Tuhan katakan kutuk, kita terkutuk.
Berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya bersandar kepada Tuhan. Amin. Bertobat sungguh. Sehingga ketika engkau datang ke gereja, walaupun sedikit dan dikatakan oleh hamba Tuhan, engkau terima berkat. Cukup sedikit. Dan dari sedikit, engkau tanam, tumbuh menjadi pohon. Pohon menjadi lebat. Berbuah. Buahnya banyak. Engkau akan menikmati buah kehidupan yang Tuhan janjikan untuk kita. Amin. Tetaplah setia. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Saya cuma pesan, orang muda, tetaplah setia sama Tuhan. Saya doakan anak saya masih muda. Usia kurang lebih 22 tahun yang laki. Yang perempuan itu 19 tahun. Saya doa untuk mereka. Tuhan Yesus, seperti Engkau menyertai aku, mendampingi aku, bahkan menolong aku sejak masa muda. Aku doa juga untuk anak-anakku, tetap setia, dampingi dia sejak masa muda mereka. Aku doa anak muda di tempat ini, kalau kau setia kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, percaya masa depanmu tidak akan pernah tidak. Tuhan akan selalu menyertai kau. Apa yang kau doakan, apa yang kau minta, Tuhan kabulkan. Tuhan kabulkan. Tuhan kabulkan. Hidup dalam Tuhan, hidup selalu dalam Tuhan. Karena Tuhan sumber damai sejahtera kita. Amin. Sumber kebaikan cuma dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Banyak hal yang kami tidak mengerti yang disampaikan, tapi saat kami terlalu percaya, kami akan mengerti ketika kami menjalani hidup ini. Meterai-Mu dalam hidup kami. Meterai-Mu dalam hidup kami. Ketika Engkau meteraikan kami menjadi anak kesayangannya Tuhan, menjadi biji matanya Tuhan, kami terlalu percaya kami tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak ada satupun oknum yang bisa menyakiti kami jika Tuhan tidak berkenan di dalam. Tapi jika ada masalah dalam hidup kami, persoalan dalam hidup kami, kami terlalu percaya Tuhan akan menyelesaikan masalah kami ketika kami mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami selalu taat setia kepada Tuhan. Kami doa untuk gereja ini, berkati gereja ini Tuhan, gembala sidang kami, Bapak Kristianto Ibrahim. Tolong hamba-Mu Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, ekstra tenaga, ekstra kuasa, bahkan keluarga, apapun usaha yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Juga pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini, Tuhan tolong, biar melalui firman-Mu hari ini, mereka boleh belajar bahwa mengikut Yesus bukan sesuatu yang gratis, tapi ada syarat-syarat mengikut Yesus, agar kami tetap setia, bersandar, bergantung hanya kepada Tuhan. Kami sebentar juga akan masuk dalam perjamuan kudus-Nya Tuhan. Tolong kami Tuhan, siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Layakkan kami Tuhan, agar kami terima mujizat, terima kuasa melalui hamba-Mu yang menyampaikan setiap perkataan Tuhan di tempat ini dalam perjamuan kudus. Tuhan sertai kami, berkati hamba-Mu, berikan rohnya daripada Tuhan, kekudusannya Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan.